Buat kalian yang pinjaman selalu ditolak, pas banget ya kalian nemuin video ini, karena di sini gue akan merekomendasikan aplikasi pinjol tanpa BI checking, data busuk masih bisa cair. Dan aplikasi yang gue bahas ini tidak terdaftar di OJK, jadi aman galbay tanpa DC lapangan. Bahkan dari pihak OJK ataupun pihak Kominfo-nya sendiri menyarankan untuk menggalbay aplikasi pinjol ilegal, karena untuk menghilangkan ataupun memberantas aplikasi pinjol-pinjol nakal yang tidak mempunyai izin akses melakukan pinjaman di Indonesia. Jadi buat kalian yang ingin melakukan galbay aman-aman saja, dengan syarat kalian ikuti step by step yang gue berikan di dalam video ini. Jadi kalian bisa nonton video ini sampai selesai supaya kalian tidak gagal paham seputar pinjol ilegal ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini gue akan membahas aplikasi pinjol ilegal ya, yang tanpa BI checking, aman galbay, cepat cair, bisa ke e-wallet kalian seperti Dana, OVO, GoPay dan yang lainnya. Di sini gue akan memberikan tips terlebih dahulu sebelum kalian melakukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal, sebelum kita masuk ke daftar aplikasinya. Yang pertama, kalian gunakan handphone cadangan. Jangan menggunakan handphone pribadi ya. Kenapa kayak gitu? Karena aplikasi pinjol ilegal sistemnya menyadap. Takutnya jika kalian menggalbay ataupun telat bayar, mereka ini akan menyebar data-data kalian ataupun mereka akan telepon ke seluruh kontak yang ada di handphone kalian. Karena aplikasi pinjol ilegal ini mempunyai akses di handphone kalian. Ataupun buat kalian yang hanya mempunyai satu handphone, kalian bisa backup data-data kalian terlebih dahulu sebelum mendownload aplikasinya supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pokoknya kalian backup terlebih dahulu ya, data-data penting dan juga kontak yang menurut kalian perlu kalian hindari ataupun perlu kalian buang supaya tidak ditelepon oleh DC aplikasi pinjol ilegalnya. Nah, untuk selanjutnya ya tidak masalah, kalian isi aja sesuai dengan data diri kalian. Sedangkan untuk alamat, kalian plesetin aja dari alamat asli kalian seperti gang ataupun nomor rumah, kalian plesetin aja, tidak masalah. Nah, oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke daftar aplikasinya ya. Yang pertama di sini ada aplikasi Pinjam Pasti. Kalian bisa temui aplikasi ini di Google Play Store handphone kalian. Untuk logonya seperti ini, dan untuk aplikasi ini sudah terunduh sebanyak 1 juta unduhan, memiliki rating 4,5 dari 100.000 ulasan. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini, memberikan limitnya hingga 20 juta rupiah. Dan jika kalian ingin mendaftar, kalian gunain nomor handphone aktif minimal 6 bulan ya. Dan di saat kalian mendaftar ataupun mengisi data dirinya ya sama aja, hanya bermodalkan KTP saja, kalian bisa melakukan pinjaman online. Aplikasi ini tanpa BI checking karena tidak terdaftar di OJK. Yang kedua ada aplikasi Dana Prima. Untuk logonya seperti ini, sama aja ditemuinya di aplikasi Play Store kalian. Baru terunduh sebanyak 100.000 unduhan, memiliki rating 4,4 dari 2.000 ulasan. Untuk limitnya sendiri memberikan limit hingga 30 juta rupiah. Dan untuk tampilan utamanya kurang lebih seperti ini ya. Sedangkan untuk cara mendaftar ya, yang pertama kalian harus foto KTP bagian depan dan juga ambil selfie. Dipastiin hasilnya harus jelas, jadi terbaca mulai dari NIK kalian, tempat tanggal lahir, alamat, semuanya harus terbaca jelas. Yang ketiga ada aplikasi Pinjam Amanah. Untuk logonya kurang lebih seperti ini ya, dari PT Interglobal Access Media. Sudah terunduh sebanyak 1 juta unduhan, memiliki rating 4,6 dari 60.000 ulasan. Memberikan limitnya hingga 12 juta rupiah. Untuk pengisian data yang pertama identifikasi wajah, foto KTP bagian depan, dan kalian harus mendaftar dengan nomor telepon ya, seperti aplikasi pinjaman online pada umumnya. Nah, untuk paling kecil limitnya di sini memberikan minimal 500.000 rupiah. Nah, oke teman-teman, itulah untuk daftar aplikasi pinjol yang tidak terdaftar di OJK ataupun pinjol ilegal. Disclaimer ya, sebenarnya aplikasi pinjol ilegal ini berbahaya. Tapi jika kalian emang membutuhkan dana darurat, tidak masalah, kalian gunain aja aplikasi pinjol ilegal dengan syarat kalian ikuti step by step yang gue berikan. Yaitu kalian harus membackup data-data kalian terlebih dahulu, ataupun kalian bisa menggunakan handphone cadangan. Isi aja foto-foto dari Google dan simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Jika kalian tidak berani melakukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, kalian bisa menggunakan aplikasi pinjol yang legal saja. Aplikasi pinjol yang legal aja sebenarnya berbahaya, apalagi pinjol yang ilegal. Jadi aplikasi pinjol ilegal ini gue saranin buat kalian yang memang membutuhkan dana darurat, yang benar-benar butuh ya, mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol legal ditolak terus, maka kuncinya adalah aplikasi pinjol ilegal. Mungkin sampai sini aja video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan seputar aplikasi pinjaman online, kalian bisa komentar di bawah ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.